Kita perlu melihat dalam perspektif Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan selalu melihat bahwa segala sesuatu itu menurut apa yang Tuhan pandang baik. Dan oleh sebab itu dalam masa-masa setelah Paskah ini atau setelah kebangkitan Kristus, pada pagi hari ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Salah satu bagian yang saya ingin bahas pada pagi ini adalah dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 20. Bagian ini sudah sering kita dengar barangkali, tetapi pagi ini saya ingin membahas lagi dan membukakan lagi buat kita semua. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 20. Dengar, simak dan perhatikan baik-baik firman Tuhan yang saya akan baca ini, supaya kita mengerti alur ceritanya dan kita mengerti pembahasannya. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Silakan perhatikan dan dengarkan baik-baik. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, ini adalah bagian kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang menuju ke satu tempat yang disebut Emmaus. Emmaus adalah satu tempat yang ada di luar Yerusalem. Dan dua orang murid ini, salah satunya bernama Kleopas, sedang menuju ke sana. Pertanyaannya adalah mengapa mereka menuju Emmaus? Mengapa mereka pulang ke kampung Emmaus? Kita tahu bahwa ketika mereka pergi ke Emmaus itu karena rasa frustrasi, rasa kehilangan, rasa tidak ada lagi pengharapan karena guru mereka, karena rabi mereka, karena Tuhan mereka, karena pemimpin mereka. Mereka memikirkan bahwa Dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah mati dan sudah selesai. Tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan para murid itu, khususnya dua orang ini. Sehingga mereka kemudian dengan muka yang muram, dengan tidak ada lagi pengharapan, mereka menuju ke kampung Emmaus. Emmaus adalah tempat yang berarti tidak ada pengharapan atau kesia-siaan. Emmaus berarti no hope, tidak ada pengharapan. Dan dua orang murid ini menuju ke tempat itu, ke tempat yang tidak berpengharapan. Sementara Yerusalem, kita tahu Yerusalem adalah kota Tuhan, kota damai sejahtera, kota Allah, tempat Allah menyatakan diri, tempat yang menjadi tempat suci bagi bangsa Israel, dan tempat yang menjadi tempat yang spesial bagi bangsa Israel, tempat yang menjadi pusat dari damai sejahtera. Yerusalem artinya damai sejahtera Tuhan ada di tempat itu. Nah, dua orang ini kemudian berbalik. Mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan pengharapan. Lalu mereka mulai menuju ke tempat yang menjadi tempat kesia-siaan, tempat yang tidak berpengharapan. Ini karena rasa frustrasi, rasa tertekan, rasa kehilangan pengharapan membuat mereka
merasa bahwa kehidupan ini tidak berarti. Saudara dikasihi Tuhan, barangkali hari-hari ini kita merasa bahwa hidup kita tidak berarti. Tidak punya pengharapan lagi, tidak punya pegangan lagi, karena kekuatan kita hancur, kekuatan kita lumpuh, kekuatan kita digoyahkan atau digoncangkan. Hari-hari ini banyak orang tergoncang. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya mau sampaikan sesuatu pengharapan bahwa tidak selamanya apa yang kita alami itu akan berlangsung terus. Ada satu masa ketika kita memandang kepada Tuhan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan. Badai pasti berlalu, segala kesulitan akan selesai, bahkan sakit penyakit kita akan selesai. Kalau kita terus berpengharapan kepada Tuhan, karena ketika kita ada di sorga, maka segala penderitaan bahkan sakit penyakit tidak akan ada artinya lagi. Karena penderitaan yang paling tinggi sekalipun, penderitaan yang paling besar sekalipun adalah kematian. Dan kalau kita mengalami kematian, maka kita menyelesaikan seluruh pergumulan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena di sorga tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Tetapi persoalannya sebelum kita ke sana, kita harus mempertahankan iman kita dan memiliki pengharapan yang kuat. Sehingga dunia ini tidak bisa mengalahkan kita, dunia ini tidak bisa ngebit kita. Dunia ini barangkali bisa membawa kita kepada penderitaan demi penderitaan, tetapi kemenangan Tuhan, kemenangan iman kita yang tertuju kepada Tuhan harus kita miliki lebih besar daripada penderitaan-penderitaan di dunia ini. Daripada kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan itu adalah Immanuel? Kalau Tuhan yang beserta kita, masakan Dia meninggalkan kita di tengah-tengah sengsara kita? Masakan Dia meninggalkan kita di tengah-tengah kesulitan kita? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, Dia Maha Hadir. Dia menyertai kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita di tengah-tengah kesesakan kita. Pemazmur berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan sampai jatuh tergeletak. Tidak, Dia akan menopang kita. Tangannya yang kuat akan mendukung kita. Tangannya yang kuat akan menopang kita sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Tidak seperti dua orang murid ini. Saking frustrasinya, saking tidak berpengharapannya, mereka kemudian pulang ke kampung. Meninggalkan damai sejahtera, meninggalkan sukacita Tuhan. Bahkan ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka tidak mengerti siapa yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka kehilangan pengharapan. Jadi hari-hari ini jangan pernah kita kehilangan pengharapan, karena masih ada Tuhan. Masih ada Allah yang peduli kita. Sekalipun manusia dan dunia ini tidak memperdulikan kita, ada Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Pertahankan iman, menangkan pertempuran ini, dan kita tampil sebagai pemenang. Karena di dalam Dia, di dalam kuat kuasanya, di dalam Tuhan, kita akan bahkan lebih daripada pemenang. Dunia ini boleh menekan kita. Dunia ini boleh membuat kita mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan akan memenangkan bersama dengan kita yang memiliki iman yang kuat di dalam Dia. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia mengecewakan, lingkungan mengecewakan, dunia ini mengecewakan, keadaan mengecewakan. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Di dalam kisah Alkitab kita sudah melihat banyak bukti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman dan berharap penuh kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah dua berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Diallo menyampaikan salam, selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Shalom.